Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder, dan para suster yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan Perjanjian Lama. Kita memasuki episode kedua dari Kitab Mazmur. Secara khusus, Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk mendalami bentuk-bentuk Kitab Mazmur, yaitu Kitab Mazmur yang berupa pujian dan keluhan. Sangat menarik mengapa para pemazmur menyampaikan pujian kepada Allah Pencipta, Allah Penderma, dan Allah Penyelenggara. Tapi juga menarik bagaimana mendengarkan para pemazmur mengaturkan keluhan kepada Tuhan. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita berbicara mengenai Kitab Mazmur. Kiranya baik kalau kita ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan, supaya nanti bisa masuk dengan lebih gampang ke pembicaraan percakapan selanjutnya. Ada beberapa hal yang saya anggap penting sebagai pengetahuan tentang Mazmur. Tetapi juga ada yang penting, bukan sekedar sebagai pengetahuan, tetapi juga pesan rohani. Misalnya, yang sudah kita bicarakan, kumpulan Mazmur yang 150 itu, dalam bahasa Ibrani diberi nama Kitab Puji-Pujian, Tehillim. Meskipun lirik-lirik yang ada di dalam kumpulan 150 Mazmur itu, isinya bukan hanya pujian. Ada yang keluhan, ada yang menangis, ada yang memohon, tetapi secara keseluruhan diberi nama Kitab Puji-Pujian. Pesannya apa? Pesannya, sikap dasar manusia di hadapan Tuhan adalah memuji. Gampang dikatakan, gampang diucapkan, mudah dipahami, tetapi saya kira kita semua mengalami itu tidak mudah untuk dihayati sebagai orang beriman. Sesulit apapun dihayati dan dilaksanakan, itulah pesan atau gagasan dasar yang ingin disampaikan kepada kita lewat judul kumpulan 150 Mazmur itu. Itu pesan untuk kehidupan kita. Pesan untuk pengetahuan kita. Yang namanya lirik lagu tidak hanya terdapat di dalam Kitab Mazmur. Ada banyak sekali tersebar di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Hanya yang 150 menjadi satu kumpulan tersendiri. Kita sudah melihat sebagai salah satu contoh misalnya Kitab Keluaran bab 15, sesudah umat Allah Perjanjian Lama melewati Laut Teberau, menyeberangi laut itu, Musa menyanyikan kidung pujian. Di dalam Kitab Keluaran, tidak di dalam Kitab Mazmur. Demikian juga Bunda Maria mengidungkan kidung Magnificat. Sesudah menerima kabar sukacita, tanda petik kabar sukacita, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya, dan sesudah itu Maria mengidungkan yang disebut kidung Magnificat di dalam Injil Lukas, dan ada banyak yang lain. Nah, kidung-kidung itu rupanya
tersebar di wilayah-wilayah, tentu terutama di dalam bait suci ketika kidung-kidung atau mazmur-mazmur itu dipakai sebagai bagian dari liturgi. Nah, karena tersebar di mana-mana, maka salah satu konsekuensinya ada mazmur yang ditulis sampai 2 kali, double. Waktu itu saya memberikan contoh Mazmur 14 ayat 1-7 itu praktis sama kata demi kata dengan Mazmur 53. Demikian juga Mazmur 108 itu kombinasi, sebagian diambil sama dengan Mazmur 57 dan sebagian lagi sama dengan Mazmur 60. Jadi 2 Mazmur yang sebagiannya diambil menjadi Mazmur 108. Itu adalah masalah teknis manusiawi sekali. Nah, yang penting juga adalah ini, faham yang sekian lama yang lalu kita bicarakan sebagai faham dasar. Kalau kita membaca kitab suci, akhirnya sesudah mempelajari macam-macam yang berkaitan dengan pengetahuan, akhirnya kita diharapkan dapat melihat di balik perikope yang kita baca atau kita renungkan, itu adalah Allah yang mewahyukan diri, Allah yang menyatakan dirinya, dan manusia yang kemudian percaya kepada Allah. Dari pihak Allah namanya wahyu, dari pihak manusia namanya iman sebagai jawaban terhadap wahyu itu, dan dinamika komunikasi relasi antara Allah dan manusia itu. Nah, banyak relasi antara Allah dan manusia itu dirumuskan di dalam kisah. Kitab Keluaran misalnya itu kisah. Kitab Mazmur, meskipun bentuknya adalah lirik lagu, dasarnya adalah sama. Di balik Mazmur itu ada Allah yang mewahyukan diri, dan ada manusia yang beriman kepada Allah yang mewahyukan diri itu. Yang terakhir kita bicarakan, kita mencoba memahami Allah yang seperti apa, yang mewahyukan diri lewat lirik-lirik lagu itu. Kita mulai dengan Allah atau Yahweh penebus. Pengertian dasarnya adalah Allah penebus ini membebaskan umatnya dari penjajahan perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah terjanji. Salah satu titik yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah umat Allah Perjanjian Lama, pembebasan dari Mesir, kemudian berhenti di Sinai, dan di situ diberikan 10 perintah Allah. Maksudnya adalah ini, Allah menyatakan diri sebagai penebus, manusia diharap menanggapi karya Allah yang membebaskan mereka itu dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah peran dari ke-10 perintah Allah, dan ke-10 perintah Allah yang baru terbatas itu di dalam perjalanan waktu akan berkembang terus sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kemudian kita kenal dengan nama hukum Taurat. Allah penebus. Nah, selain Allah penebus, selanjutnya adalah Allah penderma. Mungkin istilahnya tidak begitu pas, tetapi ya kita pakai saja. Nanti kalau kita menemukan istilah yang lain, ya kita ganti. Yang dimaksudkan adalah ini, Allah yang telah membebaskan umat
dari perbudakan Mesir itu tidak membiarkan umatnya terus saja mengembara di padang gurun, tetapi membawanya ke tanah terjanji. Dan di tanah terjanji itu harapannya umat yang sudah diikat dengan perjanjian itu menghayati hidupnya sebagai umat Allah. Ciri khasnya yang tidak ada di dalam bangsa-bangsa lain di sekitar itu pada waktu itu adalah ke-10 perintah Allah itu. Jadi Yahweh penebus, Yahweh penderma. Yang ketiga adalah Yahweh Allah pencipta. Baru di sini, tidak pada awal. Karena apa? Ketika umat Allah perjanjian lama itu masuk ke tanah terjanji, mereka bergaul dengan bangsa-bangsa asli di tempat itu. Nah, bangsa-bangsa asli itu sudah mempunyai macam-macam kisah mereka sendiri yang mereka percaya mengenai terjadinya dunia. Umat Allah perjanjian lama bergaul dengan bangsa itu, lalu mereka berpikir, loh, Allah yang menebus kita, Allah yang memberikan tanah terjanji kepada kita, itu pada awal mula melakukan apa? Jawabannya, Allah itu menciptakan dunia. Allah itu menciptakan manusia. Tetapi tidak sekedar sama dengan cerita-cerita dari bangsa-bangsa lain, mempunyai ciri khas. Kisah penciptaan Allah yang menciptakan segala macam di dunia ini, yang menciptakan dunia ini, menciptakan, melaksanakan penciptaan itu dengan firman. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 1. Dan Allah pencipta itu kemudian juga dipuji di dalam Mazmur. Kalau kitab Kejadian kan kisah penciptaan. Nah, Mazmur 33 misalnya, itu adalah pujian bagi Allah pencipta. Nah, sesudah penebus, penderma, pencipta, terusnya bagaimana? Namanya Yahweh adalah Allah penyelenggara. Jadi bukan hanya membawa umat Allah ke tanah terjanji, tetapi di dalam sejarah selanjutnya yang panjang selama berabad-abad, Allah itu diyakini sebagai yang menyelenggarakan hidup mereka. Salah satu contoh dari Mazmur yang lengkap, nanti bisa dibaca sendiri lebih pelan-pelan, lebih teliti, yaitu Mazmur 136. Itu lengkap. Di dalam Mazmur itu Allah dipuji sebagai pencipta, penebus, penderma, dan penyelenggara kehidupan. Kita sampai di situ. Sekarang kita mulai dengan bahan yang baru. Kalau Allah menyatakan diri sebagai Allah yang menebus dan selanjutnya, pertanyaannya adalah, ketika berjumpa dalam tanda petik ya, mengalami kehadiran Allah yang seperti itu, reaksi manusia itu seperti apa? Kalau Allah itu menciptakan dunia, manusia mesti bereaksi seperti apa terhadap Allah itu? Nah, di dalam Mazmur, di dalam kumpulan kitab Mazmur itu, ada 2 sikap dasar manusia. Berhadapan atau berrelasi dengan Allah yang menyatakan diri itu. Reaksi pertama adalah memuji. Reaksi kedua adalah mengeluh. Tadi kita baru omong tentang puji-pujian, sudah disebut mengenai Mazmur keluhan. Nah, nanti akan kita sampai ke situ. Yang pertama,
adalah memuji. Allah yang menciptakan, menebus, memberikan tanah terjanji, menyelenggarakan kehidupan, itu sumbernya satu. Watak Allah yang di dalam referen-referen Mazmur, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Itu Mazmur 136, itu dari ayat awal sampai ayat akhir, refrennya adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ketika umat atau pribadi beriman mengalami kasih setia Allah yang selama-lamanya itu, reaksinya apa? Reaksi yang paling spontan adalah bersyukur, merasa kagum. Kok Allah begitu setia kepada umatnya, kalaupun umatnya itu selalu tidak setia kepada Allah. Bahwasanya kekal abadi kasih setianya. Oleh karena itu, reaksi spontan yang pertama adalah memuji. Nanti ada sekumpulan mazmur-mazmur pujian. Yang dipuji siapa? Yaitu tadi, watak Allah yang sudah kita bicarakan, Allah pencipta, Allah penyelenggara sejarah. Mari kita lihat sebagai contoh, memuji Allah pencipta. Lalu nanti memuji Yahweh sebagai Tuhan sejarah. Reaksi spontan manusia terhadap itu. Yang pertama, memuji Allah pencipta. Saya kira kita bisa belajar dari pengalaman kita. Maksud saya begini. Kalau kita ketemu dengan teman-teman yang baru liburan, misalnya ke mana ya, yang jauh-jauh ke Raja Ampat, ke manalah. Kalau pulang kan pasti bercerita, waduh tempatnya indah sekali. Indah sekali. Mengalami keindahan ciptaan, lalu merasa kagum. Tidak ada, atau mungkin ada saja orang yang tidak sama sekali tidak peka terhadap keindahan. Sama saja, meskipun sungguh-sungguh indah dan memang dibangun sebagai tempat wisata, tapi orang yang tidak peka itu sama saja, di tempat saya juga ada kayak gitu. Kalau begitu kan tidak ada rasa kagum. Tetapi orang yang peka terhadap keindahan, pasti dia merasa kagum kalau melihat keindahan itu. Jadi misalnya ya, orang melihat rumput. Kalau orang yang tidak mempunyai kepekaan terhadap keindahan, ya rumput itu makanan kambing gitu aja kan. Tetapi kalau orang mempunyai feeling, mempunyai rasa perasaan tentang keindahan, dia bisa bercerita mengenai rumput yang bergoyang. Dengan bahasa, dengan kata-kata, dengan lirik yang bagus. Itulah salah satu nyanyian yang dulu pernah menjadi sangat populer. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Jadi kebesaran Tuhan tampak di dalam ciptaan. Saya ambil contoh, salah satu ciptaan Allah adalah manusia, kita. Kita baca Mazmur 8. Judulnya sangat hebat. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jadi berjumpa dengan manusia siapapun, orang yang mempunyai kepekaan iman atau kepekaan kontemplatif, dia akan tetap menemukan kemuliaan manusia. Saya baca ayat 2.
Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini, jadi mengagungkan Tuhan. Apa yang menjadi dadakan, yang menjadi alasan pendoa Mazmur ini mengagungkan Tuhan? Ayat 5. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu manusia yang hina, yang rapuh, yang berasal dari debu, dikatakan pada ayat 6, engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Dan ketika pendoa, pemazmur itu melihat manusia, dan melihat di balik manusia seperti apapun, status atau martabat yang mulia, ia memuji Allah pencipta. Diulang pada ayat 10, Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu memuji Allah pencipta. Dalam hal ini yang disebut ciptaan itu adalah manusia. Sekarang kita lihat, ya, ciptaan kan bukan hanya manusia. Ciptaan itu ada alam, ada binatang, ada segala macam. Kita lihat Mazmur 104. Mazmur 104. Ini mazmurnya panjang, ada 35 ayat. Saya tunjukkan beberapa ayat ciptaan apa yang dipuji oleh mazmur ini. Ayat 1-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda dan selanjutnya, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Tuh, lihat, angin bukan hanya diukur kencangnya seperti apa, tetapi di sini pada ayat 4, angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Itu kalau bukan orang yang mempunyai ketajaman akan keindahan, tidak bisa omong begini ini. Angin ya angin, diukur. Nanti anginnya sekian kilometer per jam akan ada badai dan sebagainya. Tidak pernah berpikir bahwa angin itu adalah suruhan Tuhan. Bahwa api itu adalah pelayan Tuhan. Kalau kita omong api ya kebakaran di mana-mana. Tetapi orang yang mempunyai mata tajam, akan kita sebut mata kontemplatif ya bisa melihat api sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 10. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum kepada segala binatang di padang. Yang membuat air mengalir di lembah-lembah itu siapa? Bukan Kementerian Irigasi atau apa, tetapi di sini Allah yang membuat itu semua. Ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Itu matahari tahu saat terbenamnya kapan. Kalau pada musim panas ya terbenamnya matahari itu jam 10 malam. Tahu dia
Jangan jam 6 sudah terbenam. Kalau musim panas ya jam 10, jam 11 malam baru terbenam. Kalau musim dingin ya jam 6 sudah tidak ada lagi matahari itu. Indah sekali kata-kata ini. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Jadi bukan jam Rolex atau jam apa lagi yang menentukan waktu itu, bulan. Maka ada kalender bulan dan sebagainya. Itu lebih taat kepada pendoa Mazmur daripada yang lain. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Jadi di balik semua gejala alam yang diciptakan Tuhan, seorang yang mempunyai kepekaan mata iman atau mata kontemplatif dapat melihat kemuliaan Allah Sang Penciptanya. Itu yang sekarang dikembangkan di dalam tulisan-tulisan rohani. Jadi misalnya ya, waktu itu ciptaan Tuhan. Maka ada waktu yang membuat kita cemas, tetapi ada waktu yang membuat kita itu yakin bahwa hidup kita itu bermakna. Itu di dalam bahasa asing sangat jelas. Waktu yang membuat seringkali kita merasa cemas itu namanya kronos, kronologi. Nah, itu soal menumpuk paper dan sebagainya, tanggal sekian harus selesai, kalau tidak selesai DO. Itu kan waktu yang mencemaskan. Tetapi kalau Santo Yohanes berbicara mengenai waktu, ia tidak menggunakan kata itu. Ia menggunakan kata saat yang di dalam bahasa asli namanya kairos. Kairos itu kesempatan. Misalnya seperti itu. Bukan waktu yang mendesak-desak terus, tapi waktu itu kesempatan. Maka ada lagu hidup ini adalah kesempatan, bukan beban. Hidup ini adalah kesempatan. Itu sangat Kristiani, sangat sesuai dengan cara berpikir Mazmur. Manusia, ciptaan. Manusia itu juga mempunyai peranan seperti itu. Jadi manusia tidak dilihat titik manusia, tetapi di balik manusia itu ada siapa? Ada Allah yang menciptakan. Kalau kita menggunakan kata-kata asing untuk permainan, mencari makna itu, bisa. Manusia itu dalam bahasa kita namanya pribadi. Pribadi itu terjemahan dari bahasa asing, bahasa Latin awalnya persona. Persona itu terdiri dari dua kata yang berbeda. Sonus itu suara, gaung. Per itu lewat, jalan. Jadi kalau manusia disebut pribadi, bukan sekedar orang, itu adalah ungkapan kesadaran bahwa manusia itu semestinya menggaungkan kehadiran Allah. Persona, pribadi. Demikian juga alam ciptaan. Sungai, untuk orang yang suka membuang sampah di sungai, ya sungai itu tempat sampah sudah, tempat membuang sampah. Tetapi untuk seniman, aliran sungai yang gemericik itu bisa membuat dia berfantasi, membuat lirik lagu-lagu yang indah. Tergantung kepekaan kita. Nah, Mazmur-Mazmur itu adalah ungkapan seperti itu. Ketika seorang pengarang Mazmur melihat alam ciptaan, ia sampai kepada Sang Penciptanya, mengarang dan mempengaruhi orang lain yang menyanyikan Mazmur yang dia tulis. Jadi dia melihat Allah yang ada di balik ciptaan,
Kemudian dia menulis, memperlihatkan yang ia lihat dalam bentuk mazmur lirik lagu itu, dan orang lain yang ikut menyanyikan mazmur itu terpengaruh oleh penemuan-penemuan, pengalaman-pengalaman pendoa mazmur itu. Maka jangan heran kalau ada lagu yang begitu disenangi oleh lagu-lagu tertentu yang disenangi oleh pribadi-pribadi tertentu. Karena apa? Karena lagu yang dikarang oleh pengarang lagu, ditulis di dalam lirik lagu, yang menyanyikan itu bukan hanya menyanyikan sebagai orang yang berjarak, tetapi dia menghidupi semangat yang dinyanyikan itu. Maka ada yang seringkali kan kita dengar kalau ada pelayatan, melayat ke tempat saudara atau kenalan kita yang meninggal, lalu ada nyanyian. Diberi komentar oleh yang membawakan acara, ini nyanyian yang paling disukai oleh almarhum ketika beliau masih ada di antara kita. Pengaruhnya bisa sangat besar. Itulah sebabnya sebetulnya Mazmur itu juga merupakan ajaan. Kita lihat lagi Mazmur 136 yang sudah kita lihat sebagai contoh yang lengkap. Kadang-kadang kita tidak perhatikan, tapi coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 3. Mulai dengan bersyukurlah. Ayat 2, bersyukurlah. Ayat 3, bersyukurlah. Itu artinya kita semua diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas Allah pencipta dan sebagainya. Jadi kata lah bisa menjadi sangat berarti ketika kita sadar, ketika kita melihat seluruh latar belakang itu. Jadi memuji Allah pencipta. Dengan tadi itu, satu, ia melihat di balik ciptaan ada Allah pencipta, ia memperlihatkan dengan menuliskan kekagumannya itu, dan dia mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan dia memuji Allah pencipta. Yang berikutnya, yang dipuji adalah Tuhan sejarah. Tuhan sejarah. Nah, sejarah itu terdiri dari peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah. Di balik peristiwa-peristiwa sejarah, ada Allah yang menyelenggarakan sejarah itu. Jadi sejarah itu menurut keyakinan pendoa Mazmur bukan sederetan peristiwa yang tak tersambung satu sama lain. Sejarah adalah sederetan karya Allah lewat tanda-tanda zaman. Sama, untuk sampai kepada Allah yang menyelenggarakan sejarah, kita membutuhkan kepekaan mata iman. Kalau kita melihat peristiwa begitu saja, ya itu peristiwa sejarah sudah. Jadi misalnya ya, kalau kita membaca sejarah bangsa kita, kan pada tahun 1908 itu ada kebangkitan nasional. Pada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda. Pada 17 Agustus ada proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau saya melihat sebagai seorang, katakanlah, yang membaca sejarah saja, ya tentu saja batas penglihatan saya ya syukur bahwa pada tahun 1908 seorang yang sangat cemerlang pikirannya memulai kebangkitan nasional. Syukur. Waktu itu ada gerakan Budi Utomo misalnya. Lalu tahun 1928, orang-orang muda dari segala suku
bersatu, satu nusa, satu bangsa. Tetapi mata iman melihat lebih jauh daripada peristiwa-peristiwa itu. Itu sangat jelas di dalam doa yang hanya ada di dalam di dalam liturgi Katolik di Indonesia yang namanya Pervasi Tanah Air. Jadi kalau kita mendoakan Pervasi Tanah Air, alinea pertama itu yang disyukuri adalah Engkau telah membebaskan umatmu dari perbudakan Mesir dan membawa ke tanah terjanji. Sesudah itu langsung disusul. Engkau pun menyatakan kasih setiamu yang sangat besar kepada bangsa kami. Engkau membangkitkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau bukan siapa-siapa, bukan Budi Utomo, tetapi Tuhan Allah. Engkau membebaskan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau memberikan bahasa yang mempersatukan dan sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan mata yang tajam. Dalam arti tertentu, mata iman, melihat di balik sejarah itu karya Allah. Atau sering juga disebut mata kontemplatif. Coba kita lihat misalnya ini. Saya kira moga-moga jelas. Jadi tanda-tanda zaman. Maka tidak disebut sekedar peristiwa, tetapi tanda-tanda zaman. Saya baca kitab Amos bab 4. Kepekaan yang seperti itu dimiliki oleh seorang nabi. Nabi itu salah satu cirinya adalah mempunyai mata yang sangat tajam, mata hati. Saya baca ayat 6. Tanda zaman menjadi tanda peringatan dari Allah. Peristiwa politik menjadi tanda dari Allah. Ayat 6. Saya baca. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu. Artinya orang tidak bisa makan lagi karena entah bencana, entah apa, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kelaparan, bencana, mestinya untuk orang beriman, itu menjadi tanda peringatan dari Tuhan. Kenapa sampai ada kelaparan di sini? Jawabannya mungkin karena ada bencana, tetapi bencana tidak pernah menjadi jawaban satu-satunya. Mungkin jawaban yang lain adalah karena yang satu kelaparan, yang lain kekenyangan. Menjadi konsekuensi moral bagi orang yang percaya. Jadi mulainya sekalipun namun. Ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Menahan hujan. Lalu ayat 8, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Hujan ini kan tanda zaman ya sekarang, cuacanya kayak begini ini. Jawaban kita apa? Apa yang kita lihat di balik itu? Apakah hanya kebetulan, anginnya kencang dan sebagainya? Jawabannya kan menurut kitab Kejadian kita mesti merawat alam. Nah, ketika kita merusak alam ya jadinya begini ini. Harapannya bertobat karena merusak alam membuat alam marah. Nabi bisa melihat itu. Jadi peristiwa tanda-tanda zaman dapat menjadi bagi seorang yang tajam matanya, bisa menjadi tanda peringatan dari Tuhan. Allah berkarya di situ. Atau yang pasti kita semua kenal kisah tentang Yusuf, anak Yakub yang dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Itu kan kecelakaan. Seorang anggota keluarga dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Ini kan kalau kita baca biasa, tragedi kemanusiaan kan.
adiknya masa tega-teganya dijual sebagai budak. Itulah yang sekarang terjadi dengan yang diberi nama perdagangan manusia. Jahat betul. Tetapi tanda itu, peristiwa Yusuf dijual ke pedagang dan menjadi budak di Mesir, sesudah sekian lama dibaca, dihayati, ternyata menjadi jalan Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya, Kitab Kejadian bab 45, ayat 4-8. Bagus sekali kata-kata ini. Bab 45 Kitab Kejadian ayat 4-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Jadi dijual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sekarang, apa yang dilihat oleh Yusuf dalam peristiwa itu, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf mampu melihat dalam peristiwa itu, oh sebetulnya bukan dijual. Dijual itu hanya sarana. Karena rencana Tuhan adalah mengirim Yusuf ke Mesir untuk mendahului saudara-saudaranya. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Sekarang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, kesimpulannya, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi peristiwa yang sejelek-jeleknya seperti itu, ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesetiaannya, memelihara keturunan Abraham, menjaga mereka supaya tidak mati. Maka Allah dipuji sebagai Tuhan sejarah. Atau kita ingat lagi satu peristiwa yang dulu pernah beberapa lama kita bicarakan, yaitu soal penyeberangan umat Allah, penyeberangan Laut Teberau. Apa yang mesti kita lihat? Coba dibaca bab Kitab Keluaran, bab 14, ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi, yang membelah tanda petik Laut Teberau itu apa? Yang membelah Laut Teberau secara faktual, menurut ayat ini, yang tersembunyi di balik ayat ini adalah angin timur. Seperti angin kencang itu bisa merobohkan pohon-pohon besar, angin timur itu bisa mengeringkan Laut Teberau. Jadi kalau kita lihat, yang membuat laut itu kering bukan siapa-siapa, tetapi angin timur itu. Gejala alam. Tetapi, sekali lagi, orang yang beriman melihat peristiwa alam itu sebagai karya Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab Keluaran bab 14 ayat yang terakhir, ayat 31, Musa melihat bahwa terbelahnya
Laut Teberau yang sebetulnya secara alami bisa dijelaskan karena angin timur yang kering, yang kencang, itu sebagai karya Allah. Saya baca bab 14 kitab Keluaran ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Baik, saya kira moga-moga jelas bagi orang beriman yang matanya tajam, mata hatinya tajam, di balik tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa yang kelihatannya peristiwa alam biasa, oleh orang yang tajam melihatnya, diyakini sebagai karya Tuhan di dalam sejarah. Kita juga pasti ingat panggilan Abraham, kitab Kejadian bab 12. Jadi kalau Abraham bermigrasi dari Ur, masih ingat peta Ur, peta Timur Tengah di selatan, dengan keluarganya dia pergi ke Haran, dan kemudian ke Kanaan. Kenapa? Ya alasan ekonomi, transmigrasi. Karena di tempat asal, tanahnya mungkin tidak subur, penghasilannya tidak terjamin, pindahlah keluarga Abraham dari tempat asal usulnya di Ur, berjalan menuju Kanaan sampai ke Haran. Dari Haran menuju Kanaan. Itu sejarah perpindahan bangsa-bangsa yang bisa dibaca di dalam sejarah purbakala. Tetapi bagi orang yang beriman, peristiwa itu adalah peristiwa Allah yang berkarya di dalam sejarah. Maka di dalam kitab Keluaran, perpindahan Abraham dari tanah aslinya ke Haran dan kemudian ke Kanaan diberi judul Panggilan Abraham. Itu semua sekali lagi pengalaman seperti itu. Ia melihat peristiwa, di balik peristiwa sejarah itu Allah yang berkarya. Para penulis lirik lagu itu kemudian memperlihatkan yang ia lihat untuk orang lain, sehingga orang lain juga ikut yakin bahwa di balik sejarah itu ada Allah yang berkarya. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu contoh dari Mazmur yang seperti itu. Mazmur 105. Itu judulnya Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Jadi kembali lagi silahkan memperhatikan akhiranlah. Di dalam kata-kata pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat 2, bernyanyilah baginya. Bermazmurlah dan selanjutnya. Ayat 3, bermegahlah dalam namanya. Ayat 4, carilah Tuhan. Ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Kenapa Allah melakukan karya-karya di dalam sejarah? Ya dibaca saja di dalam Mazmur yang sama itu. Ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian yang mana? Ya, janjinya kepada Abraham itu pasti, dan tentu saja perjanjian ketika umat Allah perjanjian lama diikat di Gunung Sinai. Jadi gampangannya begini, yang dilakukan oleh pendoa Mazmur itu seperti pengarang lagu zaman sekarang. Pengarang lagu kan tidak asal menulis ya,
tetapi dia biasanya mencari waktu tenang, mencari inspirasi, melihat. Nah, ketika sudah melihat yang indah, ia menulis lirik. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada orang lain keindahan itu. Dan ketika orang melihat, ikut melihat yang diperlihatkan itu, ia ikut menyanyikan lagu itu. Sudah menjadi seperasaan dengan penulis lagu itu. Itu lagu puji-pujian. Jadi reaksi pertama terhadap Allah yang menyelenggarakan sejarah, yang menciptakan adalah memuji. Reaksi yang kedua, reaksinya adalah mengeluh. Nah, mengeluh ini harus kita pahami baik-baik supaya kita tidak salah paham. Mengapa muncul Mazmur keluhan, nyanyian keluhan? Jawabannya sederhana, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dan saya kira juga akan sampai selanjutnya, kenyataan hidup itu tidak selalu sama dengan yang kita bayang-bayangkan, dengan yang kita harap-harapkan. Jadi misalnya, kalau seorang beriman, yakin akan janji Allah, Allah akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah akan menyertai. Nah, bayangan kita kalau Allah menyertai itu kan semuanya jadi beres. Sehat, sejahtera, damai, dan sebagainya. Nyatanya kan tidak begitu. Lalu orang yang dari satu pihak yakin bahwa Allah menyertai, dari lain pihak melihat kenyataan kok sebaliknya dengan yang dibayangkan, reaksinya spontan, yaitu mengeluh. Saya kira hal yang sangat biasa. Mengapa Allah yang katanya kasih setianya tanpa batas itu membiarkan semua yang tidak diharapkan ini terjadi? Itu latar belakangnya. Mengapa muncul Mazmur keluhan? Nah, sekarang harus kita lihat, kita jernihkan pengertian tentang keluhan itu. Ada keluhan orang manja. Sebetulnya semuanya sudah beres, sudah enak, tapi mengeluh terus, merasa kurang terus. Ada yang seperti itu. Tetapi Mazmur keluhan itu tidak mencerminkan watak yang seperti itu. Tidak. Pendoa Mazmur yang mengeluh bukanlah orang yang manja, yang selalu merasa kekurangan, meskipun sudah cukup, bahkan berlebihan. Lalu bagaimana? Nah, ada beberapa hal. Orang yang mengeluh selalu di dalam latar belakang mempunyai kepercayaan kuat kepada Allah, pencipta, penderma, penyelenggara. Kepercayaannya kuat. Tetapi ketika kepercayaan itu dihadapkan kepada realitas, imannya goncang. Goncang loh ya, tidak hilang. Jadi meskipun nanti kita berjumpa dengan Mazmur keluhan yang sangat dahsyat, di balik itu tetap ada orang yang beriman. Imannya goncang tetapi tidak hilang. Nah, iman yang masih ada tetapi goncang itu mendorong pendoa untuk mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan dengan kepercayaan penuh. Nah, sekarang ketemu kuncinya, ketika orang beriman yang imannya goncang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, ia sampai kepada keyakinan bahwa kesulitan apapun itu
adalah batu ujian. Nah, batu ujian itu kalau bisa dilewati akan menjadi batu loncatan untuk menjadi orang beriman yang lebih kuat. Ketika orang sampai ke situ, penderitaan ini adalah batu ujian yang diharapkan menjadi batu loncatan, ia menyatakan keluhannya. Keluhan itu bisa pribadi, bisa kolektif. Kita coba lihat salah satu contoh. Mazmur keluhan pribadi. Mazmur 22 yang saya kira sekurang-kurangnya 1-2 ayat awal itu dihafal. Mazmur keluhan pribadi. Mazmur 22. Oh, saya keliru. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pendoanya menggambarkan dirinya sebagai aku, tunggal. Maka namanya Mazmur pribadi. Aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Keluhan. Karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan, mungkin karena dia sedang sakit. Itu terus keluhannya sampai dengan ayat 19. Panjang. Di misalnya ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung. Jadi saking susahnya tulangnya bisa dihitung karena kelihatan. Tinggal kulit pembalut tulang hidupnya itu. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Dah, habis-habisan. Nah, kalau mazmurnya berhenti di situ ya namanya bukan mazmur yang baik. Karena seperti apapun keluhannya tidak berhenti pada keluhan. Itulah yang kita mulai pada ayat 20. Ungkapan kepercayaan. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ini Mazmur ini kan yang dikutip oleh Injil Matius dan Markus ketika Yesus wafat. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dikutip kan hanya ayat itu. Sehingga seolah-olah rasanya Yesus itu kehilangan harapan. Nah, kalau begitu memahaminya salah. Karena ketika dikutip salah satu ayat di dalam Mazmur, harus dibaca Mazmur seluruhnya. Sehingga ketika Yesus mengucapkan di salib, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang mengeluh, tapi tidak berhenti di situ. Tetapi mulai ayat 20, diungkapkan kepercayaan. Sehingga ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu bukan mazmur hilangnya pengharapan, putus asa, bukan. Harus dibaca ayat 20 dan selanjutnya. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ada mazmur kolektif lalu kita selesai. Untuk kali ini, mazmur keluhan kolektif. Mazmur 80. Ini. Doa untuk keselamatan Israel. Mulai ayat, saya baca ayat berapa ya? Ayat 3. Tidak bisa dibaca ayat 3, mesti harus ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga.
Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Nah sekarang yang menunjukkan bahwa Mazmur keluhan ini adalah kolektif. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Yang Mazmur 22 tadi kan aku. Ini kami, kata ganti orang pertama jamak. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Keluhannya itu terus sampai ayat 14. Babi hutan menggerogetinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Mulailah doa kepercayaan yang melandasi keluhan itu. Ya Allah semesta alam, ayat 15, Mazmur 80, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit, lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Dan selanjutnya. Kita berhenti dulu, nanti kita lanjutkan di percakapan yang akan datang. Terima kasih. Yang terkasih, dengan mengikuti episode ini kita kemudian menjadi paham bahwa ternyata selain kitab Mazmur yang berupa pujian, juga ada kitab Mazmur yang berupa keluhan. Dan sekaligus kita sadar kalau pengarang Mazmur, pemazmur itu memberikan kepada Tuhan keluhan, rupanya tidak menjadi keluhan yang berhenti pada tahap putus asa. Bagi pemazmur dan juga harapannya kita ikuti, keluhan membawa pada harapan kepada Allah Yahweh. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari terus merawat harapan akan cinta kasih Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Sampai jumpa episode mendatang, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada Anda sekalian bimbingan, perlindungan, dan kasih-Nya dalam berkat yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.